Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Semangat. Sehat. Mengawali pembelajaran, yuk kita awali terlebih dahulu ucapan rasa syukur dengan berdoa bersama. Silakan Ketua Kelas Mbak Risma. Dipersiapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih untuk kita awali dengan ucapan rasa syukur di hari yang penuh keceriaan semuanya. Baik, untuk mengetahui kehadiran seluruh siswa, Ibu melakukan presensi terlebih dahulu ya. Ya, Ibu awali dari yang pertama, Mas Ahmad Latif hadir, Alif Abdul, Mbak Anggun, gimanakah? Mbak Anindia, Mbak Anissa Hari, Mas Anur, Mbak Devika, Mbak Devita, Mas Fafian Dava, Mas mohon maaf, Mbak Febria Zahra. Kita lanjutkan, Mas Habib, Mas Hafiz, Mas Hafito belum hadir masuk ke kelas ini. Ada informasi kah? Belum. Ya, nanti ditanyakan kepada orang tuanya. Mbak Isanti hadirkah? Mas Izaraka, Mbak Hailila. Lanjutkan, Mbak Levina, Mbak Lisa Putri hadir Bu. Mas Maulana Ragil, Mbak Melinda hari ini izin karena sakit. Nanti bisa dicatat oleh sekretaris ya di buku jurnal kelas. Selanjutnya Mas Muhammad Abdullah, Mas Muhammad Abdiu, Mas Muhammad Rafi, Muhammad Rafi Syahputra, Mas Muhammad Raihan, Mbak Nansla, Mas Nandika Ada, Mas Narido hadir. Selamat hadir kembali di kelas ya. Mbak Novi Triandini Risma, Mbak Olivia, Mbak Radita Rosmawati, Mbak Safira Tiara, dan terakhir Mbak Fania. Alhamdulillah bisa hadir bersama. Semoga semuanya tetap sehat. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu untuk materi teks eksposisi. Sudah kita kenal kemarin, kita identifikasi dan kita analisis bersama tentang teks eksposisi. Untuk kelanjutan dari teks eksposisi yang akan kita pelajari bersama, ini nanti kalian akan bersama-sama mengembangkan sebuah teks eksposisi dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan bersama sehingga memperoleh ketercapaian. Nah, tujuan pembelajaran di sini bisa dicermati, yaitu yang pertama nanti kita akan belajar kembali mengidentifikasi gagasan-gagasan pokok yang terletak di dalam sebuah paragraf dalam teks eksposisi. Masih berkaitan dengan materi pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah, namun akan kita laksanakan kembali mengidentifikasi gagasan-gagasan pokok. Yang kedua yang akan kita lakukan yaitu nanti bersama-sama dalam satu kelompok akan menganalisis gagasan-gagasan pokok dari sebuah teks eksposisi dengan kritis dan reflektif dengan bantuan hadirnya media gambar seri. Yang ketiga, kalian nanti akan bersama-sama pula berdiskusi, bekerja sama secara kritis dan kreatif, menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan adanya koherensi atau keterhubungan gagasan-gagasan pokok sistematis terstruktur dalam
dalam sebuah teks eksposisi. Dan tujuan yang akhir yaitu nanti dalam satu kelompok bisa berdiskusi menentukan salah satu perwakilan untuk menyajikan kembali gagasan-gagasan pokok dalam teks eksposisi dengan keterampilan berbicara. Sudah terlatih berbicara? Sudah. Seringkah kita berkomunikasi? Sering. Hanya konteksnya kita dalam teks eksposisi. Karena dengan mengenal teks eksposisi, nanti kita bisa menelaah secara keseluruhan adanya struktur, kaidah kebahasaan, dan kita mampu mengungkapkan argumen-argumen tentang suatu permasalahan. Sering tidak setiap saat satu hari kalian melihat media televisi, ada informasi dan ada keinginan berpendapat. Iya atau tidak? Piala Dunia, siapa yang keinginannya berpendapat? Anak putra atau anak putri? Putra. Putra. Anak putri tidak suka Piala Dunia? Nanti kita akan bahas permasalahan-permasalahan yang ada berada di lingkungan sekitar. Nah, untuk mengawali kegiatan, tentunya Ibu akan memberikan satu gambaran apakah permasalahan ini atau kejadian peristiwa ini baru saja kita alami. Mungkin karena lingkungan negara kita yang penuh dengan pulau-pulau yang saling berdekatan, kalian akan bisa mencermati bersama. Ya, ada beberapa gambar yang ditampilkan. Nah, gambar apakah nak? Rumah yang runtuh. Apakah tiba-tiba runtuh? Tidak. Apa? Gempa bumi. Gempa bumi. Peristiwa alam atau apa? Peristiwa alam. Diakibatkan oleh manusia atau alam? Alam. Kita lanjutkan gambar berikutnya. Cermati. Ada apakah dalam gambar tersebut? Korban. Perhatikan. Korban. Ada orang sakit yang diperbantal. Kita lihat apakah semuanya di rumah sakit? Tidak. Mana ini? Posko. Mungkin. Posko. Ada keterkaitan dengan gambar sebelumnya? Ada. Kita lanjutkan. Agak kecil, tetapi kalau kita melihat bajunya berwarna oranye, nah, tim penolong, ya kan? Badan SAR. Adakah keterkaitan dengan dua gambar sebelumnya? Yang kalian lihat ini apa? Proses pencarian. Proses pencarian para Korban. Baru saja kan terjadi di lingkungan kita? Ya. Kejadian di mana? Di Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, Mas Raihan, tepat sekali kalau kita bisa cermati. Nah, apa yang diungkapkan Mas Raihan Ibu tampilkan di gambar keempat. Pada tepatnya tanggal berapa? Ada peta potongan di mana kalau kita cermati itu di wilayah Jawa Barat. Kekuatan magnitudonya, kedalamannya, berarti yang kita bicarakan fenomena tentang apa di sini? Gempa bumi. Ada rasa empati dalam diri kalian? Ya. Rasa empati itu bisa dimunculkan dalam bentuk argumen? Bisa. Berdasarkan fakta kah? Ya. Nah, ini hasil data beberapa kelompok kerugian material, korban jiwa, dan kebutuhan mendesak untuk para korban. Dan terakhir, sosok siapakah kalian mengenal? Gubernur Jawa Tengah. Kalau gubernur memberikan berbagai sembako, artinya apa tindakan yang dilakukan ini? Membantu korban. Membantu para korban, memberikan sumbangan. Jadi dengan adanya media ini, kalian mengungkapkan gagasan-gagasan kalian. Bisakah kita susun menjadi teks eksposisi? Bisa. Landasannya fakta, dan nanti kalian bisa mengungkapkan berbagai opini. Dengan memperhatikan dua hal. Kalau mau menyusun teks, dua, tidak jauh berbeda. Apa yang kita lakukan? Kalau mau menyusun teks, hanya dua. Mau nulis itu harus urut. Kerangka. Tuh. Kerangka urutannya seperti apa? Oh, ada pendahuluannya, ada. Nah, betul. Ada struktur teksnya yang harus runtut. Dan unsur yang kedua, kita memilih kata.
tampilan, menurut kalian urutan yang pertama yang mana terlebih dahulu? Gambar yang pertama. Gambar yang pertama atau tadi saat ada informasi? Saat informasinya itu muncul. Nah, betul. Kalau tiba-tiba tadi rumah runtuh, tidak ada penjelasannya tentang suatu kejadian, runtuh kan Kak? Tidak. Ya, betul. Jadi urutan yang pertama itu jatuh pada nomor yang berapa? Infografisnya itu nanti bisa kalian cermati. Selanjutnya nomor 1. Oh, terjadi gempa. Akibatnya apa nak? Rumah-rumahnya runtuh. Sesuatu yang bagaimana menurut kalian kejadian seperti apa? Memprihatinkan. Perlukah kita mengulurkan tangan kita? Perlu. Lanjutkan kembali. Urutan berapa berikutnya? Urutan yang nomor 3 ada badan SAR ya, yang harus mencari para korban. Selanjutnya urutan yang berapa? 2. Korbannya yang tadi dikatakan di posko ya. Sering melihat tenda seperti itu? Sering. Biasanya ada simbol apa? PM. Apa itu PM di Mbak Risma? Palang Merah Indonesia. Selanjutnya apa yang dilakukan? Nanti urutan berapa Kak? Pemberian bantuan. Ya, memberikan apa? Bantuan. Dan terakhir pasti akan diakumulasi, yaitu berapa kerugian materialnya, korban jiwa dan kebutuhan hewan. Kalian runtut mengurutkan gambar tersebut. Berarti nanti saat menemukan gagasan pokok untuk kita susun menjadi teks eksposisi untuk disajikan, perlukah keruntutan? Perlu. Alasannya mengapa Mbak Alun? Biar jelas Bu. Ya, lebih keras lagi, biar Supaya jelas supaya jelas. Jelas informasi atau jelas gambarnya? informasi. Jelas informasinya, sehingga orang lain yang membaca atau menyimak paparan kalian akan lebih jelas. Kita lanjutkan sejenak. Ya, sebenarnya. Nanti tadi beberapa kejadian tersebut termasuk fakta atau opini? Fakta. Apakah yang dimaksud dengan fakta? Silakan. Ya, Mbak Radita, boleh nanti dilengkapi Mbak Lisa. Silakan. Sesuai dengan kejadian sebenarnya. Sesuai dengan kejadian sebenarnya. Selain itu Mbak Lisa? Menurut saya tidak akan salah kan menurut kejadian sebenarnya. Maka tidak diambil dari imajinasi. Ya, tidak diambil dari imajinasi penulis. Tetapi kalau segi subjektivitas, nanti boleh tidak dimunculkan dalam argumen. Boleh. Boleh. Fakta atau opini. Betul sekali. Paparannya adalah fakta. Ini semuanya yang tadi dipaparkan oleh Mbak Radinta tentang fakta dan ditegaskan oleh Mbak Lisa. Silahkan dibaca, Mas Latif. Apa yang tadi dimaksud fakta? Fakta merupakan keadaan atau peristiwa yang sesuai dengan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Relevan, logis. Sedangkan opini, apakah opini Mas Habib? Opini atau pendapat adalah pikiran, Boleh keras? opini atau pendapat adalah pikiran, anggapan, perkiraan atau kesimpulan soal Betul. Subjektivitas atau objektivitas? Subjektivitas. Tepat sekali nak. Kita kaitkan di sini. Ibu tampilkan tadi ada medianya yang kalian sudah runtutkan secara urut. Nah, sekarang ibu tampilkan teks eksposisinya tentang kedahsyatan gempa bumi. Bisa disimak sejenak. Nah, silakan disimak dulu. Terlihat jelas sampai belakang Mas Rafi? Mbak Fania, jelas ya? Coba paragraf 1 dicermati dulu. Silakan. Ada kata kuncinya tentang strukturnya. Coba dicermati. Gempa bumi
dahsyat yang terjadi di permukaan bumi. Ya, gempa bumi diartikan sebagai goncangan dahsyat yang terjadi di permukaan bumi. Paragraf kedua, silahkan dibacakan mengawali kalimatnya. Yuk, Ibu Hati, sekarang Mas Nandika Adam. Keras Mas, yuk. Gempa bumi biasanya umum terjadi di area lempengan kompresional dan translasional. Nah, paragraf ketiga, kita akan dibacakan oleh teman Pak Airila, silahkan. Gempa bumi pada dasarnya menyebabkan lapisan tanah menjadi bergerak, goyang dan merusak konstruksi bangunan. Kalimat pertama di setiap paragraf. Kemarin kita sudah mengamati semuanya bahwa struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian utamanya, yaitu yang pertama adalah tesis. Berikutnya bagian isi akan mengungkapkan adanya argumen. Bagian akhir pembahasan ulang. Coba kita coba. Paragraf 1 menurut kalian tesis Mbak Risma. Berikan alasannya. Dikarenakan pada paragraf pertama menjelaskan penyebab masalahnya. Penyebab masalahnya awalnya. Pendapat dari Mbak Risma. Boleh pendapat yang lain? Kalau disebut sebagai tesis, apakah penyebabnya? Isunya, nah, informasinya, peristiwanya. Tadi gambarnya tentang apa? Gempa bumi. Berarti di bagian pendahuluan tesis isunya, permasalahannya tentang gempa bumi. Paragraf kedua, menurut Mbak Tiara, silahkan. Paragraf bagian isi, bagian argumen. Kalau dicermati, argumen di sini bersifat temporal, pertentangan, ataupun kausalitas informasinya, atau malah muncul semua. Boleh pendapat yang lain? Temporal kah? Kronologis? Kausalitas, berarti suatu peristiwa pasti ada sebab dan akibat. Paragraf terakhir, Ibu silahkan berpendapat. Mas Raihan. Penegasan ulang. Penegasan ulang karena berisi tentang apa juga? Kalimat akhir ini bisa disimak. Ingat kembali. Betul, penegasan ulang. Sehingga untuk mengatasi terjadinya gempa bumi perlu adanya pembangunan konstruksi yang kokoh. Opini atau fakta? Opini. Tentang apa opininya? Saran. Betul sekali Mbak Radinta, saran. Masih ingat kembali kan tentang struktur teks eksposisi? Nah, ranahnya di sini. Nanti kita akan menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Harus runtut, sistematis. Lalu saat menjabarkannya juga sesuai dengan kaidah yang dipahami bersama. Ibu kenalkan sejenak. Ini sudah kita pahami. Tadi ada fakta, ada opini. Itu dinarasikan atau dideskripsikan atau kedua-duanya? Dua-duanya diceritakan juga digambarkan. Ada narasi, ada deskripsi. Kalimat yang lain seperti kita pelajari pada konjungsi kemarin, dalam kaidah kemarin sudah ada beberapa kita. Masih ingat kan? Masih. Nah, nanti saat mencari unsur-unsur dalam paragraf, paling utama yang akan ditelaah, dianalisis, diidentifikasi, nanti hasilnya kalian analisis bersama, kalian akan menemukan adanya gagasan pokok. Masih ingatkah jenis paragraf berdasarkan letak gagasan pokoknya? Ya. Masih. Yang pertama, deduktif. Letaknya di mana gagasan pokoknya? Ya. Yang kedua, induktif. Di manakah letaknya? Di akhir kalimat, di akhir paragraf.
paragraf terakhir. Kita nanti bisa menelaah pada titik eksposisi, mungkin ada paragraf ilustrasi, paragraf proses, nanti kita akan mengenal kembali. Dicontohkan, kita bisa analisis bersama sesuai dengan pendapat kalian. Paragraf deduktif, letaknya di awal paragraf deduktif. Selanjutnya paragraf induktif. Siap? Kita menelaah bersama teks eksposisi, lalu kita sajikan dalam keterampilan berbicara. Siap. Kreatif, kritis, kita laksanakan bersama. Kita laksanakan solo terlebih dahulu sehingga semangatnya semakin tinggi. Sama-sama ya. Semangat. Hebat, mantap, Semangat. saya. Boleh ngobrol. Bersama yang sudah kita laksanakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh bergerak pelan-pelan, saling minta kami. Monggo, pelan-pelan, hati-hati. Kursinya dikeluarkan, dijadikan satu. Alat komunikasinya diamankan dulu, jangan sampai jatuh. Alat komunikasinya. Boleh? Beberapa lembar kerja, nanti perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Kalian akan menelaah tentang media gambar yang akan bisa nanti kalian susun dalam peta konsep sehingga runtut. Ibu hadirkan pula juga tentang teks eksposisi yang akan kalian susun secara runtut sebagai penyeimbang kedua materi. Selanjutnya nanti akan kalian telaah tentang gagasan pokok sebelum tindakan akhir, yaitu menyajikan kembali dalam keterampilan berbicara. Siap, Nak? Siap. Ibu bagikan LKP ini terlebih dahulu. Setiap siswa silakan perwakilan kelompok maju satu persatu. Selanjutnya pemilihan media gambar yang akan membantu kalian dalam menyusun. Ajak ya, silakan kalian memilih sesuka hati sesuai dengan angka keberuntungan. Keberuntungan dalam kelompok untuk mewujudkan kerjasama. Perwakilan kelompok. Silakan. Pilih dulu. Ya, silakan dibuka bersama terlebih dahulu. Bisa dilepas, hanya bisa membagi kelompok menjadi beberapa. Setelah terbagi, bisa dibuka. Printnya dibuka dulu, printnya dibuka. Printnya dibuka. Di mana? Ya, dibuka.
Analisis bagaimana ukurannya, paragraf, lalu urutan gambarnya sampai tanpa bisa dilihat. Untuk peralatan silakan ambil di sini ya nak, yang kalian butuhkan bersamaan. Untuk menandainya, ya. Pembutuhan spidol boleh diambil. Nanti kan harus ada konsepnya. Ya, ambil satu-satu. Silakan, kasih dulu. Biru. Kopi, iya. Jam kedua selesai, jam ketiga segera dimulai. Jika kurang jelas gambar, tapi Bu Yani sudah jelas. Dilanjutkan pula di layar. Beberapa titik yang masih Ibu ajak. Urutannya. Dan berapa kopi di sini? Kalian pasti tidak asing dengan istilah tersebut. Coba dibisikkan dulu. Topik gambar kalian apa? Ulang lagi ya, bergerak ke depan. Ada. Selanjutnya, sesuaikan sampai dikeluarkan gambarnya. Gimana bentuknya? Ya. Nah, silakan. Ya, didiskusikan bersama. Mau peta konsepnya dulu atau teksnya? Apa kabar ini? Oh, bisa dibuka. Ya, sudah dibuka belum? Kapan
Paragraf 1 gambar yang mewakili yang mana? Paragraf 2 gambar yang mewakili mana? Bukan. Angel Sam. Ini ada beberapa Nah, untuk lembar peta konsepnya bisa melalui khusus untuk peta konsepnya. Boleh nanti jangan lupa ya nak, tanda panahnya jangan sampai salah tanda panah terbalik. Nanti urusan gambarnya bolak balik. Vertikal atau horizontal? Vertikalnya bagaimana? Horizontal, oke. Silakan, horizontal. Ya, gimana? Saya membaca, saya menulis. Nanti sudah selesai penempelan, diskusikan tepat tidak ini urutannya. Gambar yang mana? Arah kemiskinannya. Gambarnya. Ya, tepat. Berapa itu? Karena bawa divisi mau sekarang? Ini boleh horizontal silahkan. Ya, korupsi, tepat sekali korupsi Mbak Devika. Koruptor mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Akibatnya apa? Apakah itu sebagai salah satu akibat dari munculnya kemiskinan? Nah, ya kan? Lanjutkan. Lalu, kalau sudah gambar kemiskinan secara menyeluruh, biasanya kemiskinan terjadi di wilayah mana? Nah, berarti gambarnya yang keberapa? Dilihatkan. Tepat. Yuk, kita tempelkan terlebih dulu. Mau urut runtut ke belakang? Boleh. Urut. Lanjut bergantian. Itu kerja. Peta pona. Ya, bisa tempelkan. Hati-hati penantangan. Action. Ada kesulitan? Lanjutkan dulu ya. Ya, Bu. Ya. Silakan.
Mulai bagus. Karena saya Ya, bisa saling berbagi. Pada panah di bangun saja. Boleh. Tinggal ada jalan saja. Masih jalan. Kita selesaikan dulu yang mengurutkan, lalu lanjut analisisnya. Setelah identifikasi yang sudah kalian peroleh, kita lanjut untuk analisisnya. Ya, Bapak-Nya, kelompok Bapak-Nya sudah mulai analisis. Faktor itu satu atau berapa? Berapa? Tapi kalau kita kan awal bingung dulu. Bingung sendiri. Iya, betul. Kan banyak faktor. Kalau mau dijelaskan faktor pertama apa? Penutup biasanya bisa aktifkan. Berarti jadi paragrafnya Indonesia keputusan ditulis yang sudah runtuh teks, lalu dengan bantuan media gambar boleh langsung analisis gagasan pokok. Kelompok 2 sudah menemukan, kelompok 7 sudah menemukan gagasan pokoknya. Yo, ada kesulitan? Ini apa rasanya?
Terus kita samanya. Sesuai dengan kebutuhannya. Silakan. Ya, bagus sekali tanda panahnya. Korupsi, suka konsumtif, ya. Bagus, tetap karya perlu diapresiasi, betul Mas Abdullah. Betul, akibat penumpukan sampah bermasalah dalam masalah kesehatan. Tidak akan lagi harus ada ini. Iya, Kaidah kebahasaan jangan lupa. Ya. Karena kita mengenal istilah-istilah yang kita gunakan dalam misalnya bidang lingkungan, bidang sosial, bidang pendidikan yang semuanya terwakilkan di dalam tes. Ya. Mandarin apa? Mandarin atau tidak? Kaidah ditentukan dulu kaidahnya. Diskusikan siapa yang akan mempresentasikan
bicara. Sudah kisah dia. Topiknya belum. Topiknya belum. Beri nomor 3. Pikiran apa itu? Ada kesulitan? Ada tidak Kak kesulitannya? Ya, karena dilakukan secara individu atau berkelompok? Berkelompok. Diskusi? Diskusi. Alhamdulillah. Kita pikir apa? Penjagaan sosial dan internal dengan daerah perkotaan. Penjagaan sosial nanti kalian itu miskin Kaidahnya ada 4 bahasannya. aku tahu. Menunggu beralihnya, pikiran ini yang jelas sekali terjauh mencet. Ya masih. Kesenjangan sosial yang terlihat besar. Sangat tidak seimbang. Sangat sih. Kemudian anak tutup ya. Terlihat tidak seimbang. Anggota itu kita bahas. Coba ditunjukkan atas ya, yang pemaparan peta konsepnya sudah selesai. Kelompok 1 sudah? Coba diangkat ke atas. Peta konsepnya dulu, peta konsepnya Pak. Nah, kelompok 2
Bagus. Kelompok 3. Ya, silakan ke atas. Tempat. Yuk. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Apresiasinya bagus. Kita akan selesaikan bersama. Siapa yang presentasi? Ya, bukan diskusi presentasi. Bawa tes. Tidak, nanti teman-teman dua siswa kecil. Karena itu dapat lebih satu keluarga baik pendataan Nomina berbeda dengan tadi kapal dia Pemilihan yang terlalu boleh terlalu jangan tadi rasakan sebagai masyarakat Indonesia Kemudian jembatan pemilihan yang jangan jadi kurang besar untuk dia sebagian dari satu ke Indonesia Mesir. baik, persiapan perwakilan siapa? Temanmu dari kelompok kalian, salah satu membawa media gambarnya, yang kedua boleh kalian akan memaparkan dengan melalui keterampilan berbicara. Persiapkan dulu, ya. Lagi maju perwakilan. Ya, tentukan. Kelompok ini nanti akan mendiskusikan siapa sudah didiskusikan? Ya, siapa? Lalu ini akan membawa arahan tentang perusahaan gambarnya siapa? Oh, ya. ini kok yang merujuk pemaknaan bahasa prioritas supaya yang kondisi yang kausa kasih sini pada dari langsung buat Kalimat pertama itu
kelompok satu kalimat ada satu iya sudah dipilih tulis ulang bantuan kita akan harus kembali Namanya abstrak. abstrak yang baik, kita mulai perwakilan kelompok untuk presentasi. Ranah penilaiannya sudah ada di LPPD ya nak. Kita mulai terlebih dahulu dari kelompok 1 perwakilan, silakan maju ke depan. Silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Ya, boleh. Silakan. Kembali. Ya. Mengambil topik tentang apakah? Topik berapa, Mbak Risma? Kelompok 1? Tauran. Apakah kelompok lain kita bisa apresiasi dari kelompok 1. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Nafitri Adini Risma Dewi, absen 30. Nama saya Salita Namsarita, absen 16. Di sini kami akan memulai presentasi hasil kelompok kami. Boleh diceritakan hasilnya? Ya. Jadi di gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa ada sekelompok orang antara satu kelompok dengan satu kelompok yang lain itu mereka itu saling menyerang. Nah, kegiatan ini itu tuh mereka saling menyerang karena suatu permasalahan atau adanya konflik. Nah, di gambar yang nomor 2 ini menjelaskan bahwa tawuran itu terjadi tidak memandang usia, bisa terjadi di kalangan remaja, dewasa, ataupun bahkan bapak-bapak tuh bisa melakukan tawuran. Ya. Dan tawuran itu terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang salah satunya adalah kesalahpahaman, kecemburuan sosial, ataupun konflik karena memperebutkan suatu hal. Selain itu, menurut Goldman tahun 2003 itu menyebutkan bahwa kecerdasan emosi juga sangat penting. Jadi kecerdasan emosi itu adalah menjadi satu pijakan bahkan vital. Nah, karena kecerdasan emosi seseorang itu, kalau seandainya mereka sedang terbawa emosi atau tidak bisa mengontrol emosi mereka akan yang orang menjadi pandai bisa menjadi bodoh gitu. Jadi mereka tidak bisa memikirkan apakah ini tuh benar atau tidak dan apakah mereka itu melakukan ini tuh salah atau tidak. Intinya seperti itu. Kemudian yang nomor 3 adalah saat mereka melakukan tawuran itu mereka tidak segan-segan untuk membawa senjata tajam seperti mereka bercocokkan, menggunakan celurit gitu, atau saling memukul batu dan melempar batu yang akhirnya berakibat fatal dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Kemudian yang di gambar nomor 4 itu menjelaskan bahwa tawuran itu kan sangat tidak baik nih. Nah, adanya tawuran itu perlu adanya pengamanan dan perlunya ada pengamanan. Nah, pengamanan itu bisa terjadi dan intinya kita itu bisa aman tidak adanya tawuran dengan yang pertama adanya tindakan masif dan kerjasama seluruh pihak, terutama pemangku kebijakan untuk meminimalkan timbulnya tawuran dengan pengawasan dari penegak hukum. Selain itu, tawuran itu kan sering terjadi di Indonesia.
Dari pemaparan Mbak Risma mewakili kelompok 1 dengan adanya pemaparan gambar bola yang ditampilkan, tentunya kita harus ada timbal baliknya. Apakah yang dipaparkan ini bisa kita pahami, kita ketahui dan logis? Siapa yang akan berikan tanggapan? Ibu persilahkan dari kelompok berapa? Siapa yang berikan tanggapan? Dari wajah Mbak Lisa sudah terlihat. Tengah dan tengok. Boleh Mbak Lisa menyampaikan tanggapannya. Berdiri terlebih dahulu, sebutkan nama dari kelompok keberapa. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan nama saya Lisa Putri Rojapasari. Ditambah lebih lagi Dari kelompok 8. ya. Saya mewakili teman-teman ingin berpendapat atas apa yang telah disampaikan oleh Mbak Risma. Saya sendiri setuju bahwa tawuran saat ini menjadi masalah besar bagi masyarakat sekitar kita. Tentunya terjadi masalah yang timbul akibat tawuran itu banyak sekali, dan saya juga pernah menyaksikan secara langsung tawuran itu terjadi begitu mengerikan. Jadi saya berpendapat bahwa sebaiknya kita sebagai siswa menjauhi persengketaan dengan siswa lain agar tidak terjadi tawuran. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita evaluasi apakah terstruktur dan sesuai dengan konsep yang ditampilkan apa yang sudah disampaikan oleh perwakilan kelompok 1. Mas Raihan boleh menanggapi, silakan. Terstrukturkah pemaparannya? Sebutkan nama, sebutkan kelompok berapa. Itu dari kelompok 3. Ya. Ya, itu cukup terstruktur. Terstruktur, Ya. karena terdiri dari bagian apa saja? Ya. Bagian tesis, Ada tesisnya. Tesisnya Gagal. apa? terus Ya. penegasan ulang. Terima kasih, kita apresiasi kelompok 1. Boleh kembali ke tempat. Yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila kata-kata yang saya lontarkan sangat berbelit-belit dan tidak bisa dipahami. Ada beberapa kata tidak bisa dipahami oleh semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya. Persiapan ya. Sudah siap? Siap. Ya, kelompok berikutnya. Siapa? Dari wajah Mbak Radita ini sudah pernah dan semua. Boleh dari kelompok 7. Silakan ke depan. Monggo. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Rajunda Mardianti Putri, nomor absen 32. Nama saya Kamila Fasilitas, absen 36. Di sini kelompok kami mendapat topik tentang bullying atau perlindungan. Di gambar pertama terlihat sekelompok siswa membuli seorang siswa yang lain, dan ini terjadi di lingkungan pendidikan atau ya lingkungan SMA seperti kita. Bullying ini merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying, meski hanya penindasan verbal secara langsung dan psikologis atau mental. Dan nomor 2 di sini ada seperti kita lihat bersama, ada seorang ibu yang memarahi seorang anak kecil ya, dan di sisi lainnya ada dengan anak yang lain lebih sayang gitulah, atau istilahnya dibanding-bandingkan.
bullying ini bisa terjadi karena faktor keluarga. Ya seperti kayak gini, keluarganya nggak suportif gitu ya. Anak tersebut memiliki potensi untuk melakukan tindak bullying terhadap teman-teman di sekitarnya yang dianggap lebih buruk dari dirinya. Selanjutnya nomor 3, selain faktor keluarga, ada juga faktor media sosial. Saat ini banyak sekali media-media sosial yang menayangkan tindakan yang kurang bagus untuk ditiru, seperti contohnya sinetron yang belum pantas untuk kita tonton, tapi kita tetap ada gitu ya ditonton. Nah, karena kurang pengalaman dari orang tua, remaja seperti kita kan labil ya, dengan mudahnya meniru apa yang kita tonton, mau itu baik maupun buruk. Jadi kita nggak punya filter gitu. Akibatnya dapat menjadi pemicu terjadinya bullying dalam pergaulan media. Jadi bullying itu nggak cuma terjadi secara langsung ya, verbal maupun non verbal, tapi juga dengan mudah kita melakukan bullying di media sosial hanya dengan komentar-komentar pedas dan nyelkit gitu, itu aja udah bisa menyakiti hati seseorang. Alasan lainnya juga dapat pula untuk balas dendam karena pernah menjadi korban bullying sebelumnya. Lalu di nomor 4, bullying itu kan berarti banyak akibatnya ya, seperti gangguan psikologis, merasa cemas dan tidak aman, bahkan pada titik terburuk seorang korban itu bisa merasa sangat ketakutan hingga muncul keinginan untuk bunuh diri. Hal tersebut berbanding terbalik jika seorang individu memiliki kecakapan emosi yang baik, tidak labil, dan cenderung dapat lebih tegas dalam menghadapi bullying. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan kepada anak untuk mengelola kemampuannya dalam mengelola emosi dengan baik, seperti menciptakan lingkungan keluarga yang suportif, lingkungan pertemanan yang sehat, dan juga kita sebagai individu juga menjaga sikap kita dalam pergaulan, ya tidak, istilahnya tidak memicu masalah. Sekian dari saya. Kita data, dan sebenarnya sesuai tidak dengan peristiwa yang kita cermati sehari-hari dalam setiap lingkungan atau media massa. Suara sekali. Ibu mohon tanggapan dari kelompok lain atas paparan dari perwakilan kelompok 7, Mbak Radinta yang dibantu dengan Mbak Fania. Nah, Mas Abdullah, silakan. Perkenalkan diri, perwakilan dari kelompok berapa? Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Muhammad Abdul Muhyiddin dari kelompok 2 akan memberikan tanggapan untuk bullying ini. Bullying tentunya melanggar hak asasi manusia karena korban bullying itu pasti akan menderita secara mental maupun fisik. Oleh karena itu korban bullying sangat tidak baik untuk kita yang sebagai pelajar ataupun mahasiswa lain. Oleh karena itu bullying adalah permasalahan yang serius dan perlu ditanggapi dan perlu memerlukan perhatian yang lebih. Ya, tepat sekali. Perlu ditanggapi bagaimana nak kita alami atau ada teman-teman yang mengalami seperti itu? Ada. Berarti perlu kita lempuh tidak dengan kasih sayang? Perlu. Dengan satu kata kebersamaan. Sedangkan dari segi strukturnya, Mbak Anggun boleh menanggapi. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Agani Kuskinawati. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya. Menurut saya cukup terstruktur karena saya dapat memahami isi teks dengan baik. Terstruktur karena mudah dipahami. Ya. Terima kasih Mbak Anggun. Cukup bagus. Cukup sekian dari saya dan teman saya mewakili kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perwakilan kelompok yang terakhir. Siapa? Silakan. Ayo. Ya. Mas Fabian atau Mas Rafi nih. Mas Fabian. Ya. Boleh dari kelompok Mas Raihan dan Mas Latif. Nah, anak putra, ayo. Boleh.
Perkenalan diri kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yudi dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hal yang dibuat sama kelompok kita. ya, topiknya yang lupa. Dengan topik kemiskinan. Ya, dengan topiknya. Boleh sekarang. Teman-teman di sini ada yang tahu apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah tingkat masyarakat dan pendapatan yang rendah. Kemiskinan dapat dilihat di lingkungan sekitar. Fenomena tersebut terlihat pada tingkat masyarakat dengan perekonomian dan pendapatan yang rendah. Kemiskinan mendominasi masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makanan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Di gambar yang kedua ini bisa kita lihat kemiskinan itu bisa banyak terdapat di perkotaan. Biasanya masyarakat miskin cenderung bertempat tinggal di bantaran kali, bawah jembatan, dan tempat-tempat yang justru bukan tempat layak mendirikan bangunan. Terkadang justru mereka membangun tempat tinggal di atas tanah milik negara. Sarana dan prasarana dalam lingkungan tempat tinggal mereka sangat minim dan tanpa fasilitas yang memadai. Yang nomor 3, ini adalah beberapa faktor. Itu adalah contoh beberapa faktor yang mendasari kemiskinan. Banyak faktor yang terjadi kemiskinan dalam suatu wilayah. Kemiskinan dalam suatu wilayah yang terjadi secara meluas dapat disebabkan oleh ketidaksiapan pemangku kebijakan dalam mengatasi permasalahan pelik tersebut. Contohnya adalah korupsi. Dan yang nomor 4 adalah gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif mementingkan gengsi daripada kebutuhan dan penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan pemasukan yang diterima dapat mempengaruhi perekonomian. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih cenderung mementingkan keinginan daripada kebutuhan pokok. Akibatnya, jika pemasukan tidak sebanding dengan kebutuhan, akan mengarah kepada permasalahan ekonomi sehingga dapat menjadi faktor tumbuhnya kemiskinan itu sendiri. 5. Salah satu contohnya melalui program kartu keluarga sejahtera yang sudah dilaksanakan beberapa tahap. Peran pemerintah tersebut sangat menentukan dalam penyelesaian masalah kemiskinan. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat tentang penanggulangan atau pemberantasan kemiskinan akan mengurangi tingkat fenomena kemiskinan yang makin lama semakin bertambah. Selain itu, diharapkan tingkat konsumtif secara pribadi dapat diatasi dengan menanamkan dalam diri nilai mau menerima dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dengan demikian, dalam penanggulangan persoalan kemiskinan perlu adanya kerjasama seluruh pihak. Terima kasih, kita apresiasi. Siapa yang akan menanggapi? Bapak Lia, silakan. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Menanggapi apa yang disampaikan oleh saya sangat setuju, yaitu masyarakat biasanya lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan yang lebih penting. Sekian, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terstruktur atau pidana sistematis? Terima kasih, apresiasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perwakilan 3 penampil mempresentasikan
diaplikasikan dengan keterampilan berbicara. Kelompok 1 membahas tentang topik tawuran, kelompok 7 membahas tentang bullying, dan kelompok 3 membahas tentang apa nak? Kalian berlatih menggali pengalaman kalian tentang fakta-fakta yang bisa kalian peroleh dengan panca indera kalian, pendengaran, penglihatan, dan kadang melibatkan juga dengan perasaan. Tepat sekali, dalam sebuah teks eksposisi pasti melibatkan adanya fakta. Lalu kita bisa berargumen, dasarnya juga pada fakta tersebut, sehingga argumen kita itu bersifat subjektif, logis, dan tadi dikatakan oleh Mbak Nur dapat diterima karena terstruktur. Hanya masukan Ibu saat penampilan dengan keterampilan berbicara, karena kita berkomunikasi secara langsung, komunikasi mata, komunikasi hati, ada keterkaitan. Perlu tidak kita menata cara berbicara kita? Perlu. Walaupun hanya tetap harus berlatih. Intonasinya harus jelas atau tidak? Jelas. Dari Ibu yakin karena kita sering bercakap-cakap, konsep istilah bahasa komunikasi sehari-hari masuk dalam ranah berbicara. So, bisa berlatih kembali, walaupun ini sudah Ibu apresiasi sangat bagus. Pengalaman dan wawasan kalian cukup meluas. Tepat sekali untuk pembelajaran untuk teks eksposisi. Menyenangkankah? Nah, menyenangkan. Karena apa, Mbak Lisa? Menyenangkan karena saya bisa berdiskusi bersama teman-teman dan saya mendapatkan ilmu yang baru. Perlu kita menyenangkan. Namun tetap kita ulik terlebih dahulu. Untuk berbicara itu kita juga harus menemukan poin-poinnya. Karena poin-poin itu akan kita jabarkan dalam bentuk berbagai gagasan-gagasan pokok. Sehingga gagasan-gagasan pokok yang tadi terwakilkan dalam konsep berbicara kalian akan runtut, urut, tidak ada yang terlewat ataupun tidak ada yang terlampaui. Namun harus tetap ada rangkaiannya, yaitu sesuai dengan struktur teks eksposisi. Ada 3 bagian yang harus muncul. Saat Mbak Risma memaparkan, adakah bagian akhirnya bersifat persuasinya atau tidak tadi ya? Ada. Tentang apa Mbak? Yang oleh karena itu kita harus ada tindakan masif dan kerjasama antara seluruh pihak seperti pengambil kebijakan pemerintah. Betul, tindakan masif dan adanya kerja sama. Sedangkan dari Mbak Radita, adakah bagian akhirnya yang mengarah pada simpulan atau saran? Boleh, keras? Jadi kita sebagai pelajar atau siswa sebaiknya membangun lingkungan, baik lingkungan keluarga yang suportif, lingkungan pertemanan yang sehat, dan juga menjadi individu yang saling merangkul satu sama lain. Iya. Ajarkan secara langsung dan tidak langsung. Tersurat atau tersirat? Tersurat. Tapi juga ungkapan tersiratnya sangat menyentuh hati, ya kan? Baiklah, untuk menyimpulkan kesimpulan akhir, berarti teks eksposisi itu harus terstruktur. Struktur yang pertama, struktur yang kedua, struktur yang terakhir, kaidahnya apa saja? Nah, bisa kita paparkan saat kita berbicara. Adanya betul. Selanjutnya, baru diborong. Apa lagi? Kalimat fakta. Kalimat opini kita apresiasi. Untuk pembelajaran akhir secara keseluruhan, kita ambil buah manisnya, bahwa dengan mempelajari teks eksposisi kita belajar untuk membuka mata dan membuka hati tentang suatu peristiwa. Lalu kita kaitkan dengan sisi diri kalian sebagai seorang manusia yang memanusiakan manusia ataupun alam sekitar. Kita boleh berargumen, tetapi harus logis dan tetap
santun. Perlu tidak nak kita santunan? Untuk saling apa sebenarnya santun itu? Saling menghormati satu sama lain sehingga bangsa kita merangkum bangsa yang sifatnya adalah tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Terima kasih untuk pertemuan pada kali ini. Jangan lupa tugas dari LKPD harus kalian masukkan ke dalam GD karena akan ibu nilai. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut kegiatan memproduksi teks expo. Semangat anak-anakku. Semangat. Semangat. Malasan, hebat, mantap, jaya. Untuk menghadiri pada pertemuan kali ini, tetaplah harus kita tutup. Oh iya, bentar, sebelum kita tutup, yuk silakan dikirimkan dulu di foto, di screenshot, masukkan ke GC. Yuk, silakan. Di GC-nya dibuka dulu, beri waktu, mohon maaf. Yuk, GC-nya dibuka masing-masing 4 lembar itu. Setiap individu dalam kelompok silakan. Bergantian foto masukkan sebagai tugas di nomor tugas masing-masing. Bergantian. Ya, masukkan dulu. Ya, jadi foto dulu. Gantian dilepas. Gantian. Boleh takut tak ya? Sekarang kita ada yang kesulitan ya? Kontennya di kanan kiri. Mau 4 bagian sebenarnya.
7? Sudah ada, Bu. 8. Baik, kita akhiri pertemuan bersama. Tetap kita ucapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta karena telah memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan memproduksi teks expo. Ketua kelas, Ibu mohon bantuannya untuk mempersiapkan seluruh siswa. Terima kasih untuk semangat belajarnya dan kebersamaan kita pada pertemuan pembelajaran kali ini. Tetap sehat dan semangat belajar. Ibu akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.